Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang tiada henti, sehingga Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di Masjid As-Sifa ini untuk memberikan penjelasan, keterangan mengenai panduan keluarga sakinah dari buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Dan sekarang kita masuk pada halaman 237, bab yang ke-12. Setelah kita membahas mengenai kewajiban suami dan istri, beliau hafizahullah memberikan nasihat kepada suami dan istri, karena memang ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, yakni keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Nasihat adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Apabila nasihat kepada suami dan istri, berarti keinginan beliau untuk memberikan kepada kebaikan kepada para suami dan para istri. Nasihat yang pertama adalah nasihat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersama maupun sendiri, yakni di keramaian maupun ketika sepi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan amal kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim, At-Tabrani dan yang lainnya. Nasihat bertakwa kepada Allah karena memang takwa adalah solusi dari setiap problema, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan petunjuk dari Allah karena mengharapkan surganya Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut akan nerakanya Allah. Itulah takwa. Dan takwa tidak mungkin terwujud kecuali dengan bertauhid kepada Allah yang pertama, kemudian menuntut ilmu yang kedua, lalu baru menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Apabila orang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala,
maka amalnya tidak ada gunanya. La in asraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Adapun menuntut ilmu, karena tuntutan daripada takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apabila orang tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu mana perintah, dia tidak tahu mana larangan. Kalau tidak tahu mana perintah, mana larangan, lalu bagaimana dia bisa menjalankan perintah? Bagaimana dia bisa meninggalkan larangan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Apakah di rumah, apakah di jalan, apakah di pasar, ataukah di kantor. Di mana saja seorang hamba berada, dia harus bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan larangan-larangannya. Dan seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Kalau kita bisa bertakwa di keramaian, kita bisa bertakwa di depan orang, itu tidak heran. Tetapi kalau kita bisa bertakwa kepada Allah tatkala kita berduaan, digoda oleh wanita cantik, kalau digoda oleh laki-laki tampan, kita bisa menghindarinya, menjauhinya, maka itulah yang jempolan. Itulah yang telah diberikan teladan oleh Nabiullah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dia sanggup menolak godaan Zulaiha. Itulah orang yang bertakwa namanya. Semoga kita bisa mengikutinya. Yang kedua, nasihat untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga batas-batas Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum dan syariat-syariatnya di dalam keluarga. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yang sebagaimana yang Nabi sabdakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Setiap muslim harus berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangganya, karena setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yani perintahkan istrimu dan anak-anakmu untuk menjalankan kewajiban dan berikan imbalan kebaikan, pujian kalau dia menjalankannya. Jauhkan istrimu, anak-anakmu dari mengerjakan yang haram. Kemudian hukum dia apabila dia mengerjakan yang haram. Itulah menjaga keluarga dari api neraka dengan cara memerintahkan mereka agar menjalankan kewajiban-kewajiban dan memberikan pujian, memberikan imbalan apabila mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram dan menghukum mereka apabila mereka meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang dilarang. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap ayah agar menyuruh anak-anaknya untuk salat ketika berumur 7 tahun dan agar memukul anak-anak mereka apabila berani meninggalkan salat apabila sudah berumur 10 tahun. Itulah seorang suami. Dia tidak hanya menyuruh, kemudian kalau enggak dikerjakan dia biarkan. Yang penting saya sudah nyuruh katanya. Kalau dia mengerjakan yang dilarang, dia larang. Ketika tidak mau berhenti dari yang haram, dibiarkan. Yang penting saya sudah melarang. Tidak seperti itu. Akan tetapi apabila kita menyuruh berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran, hendaknya kita memberikan imbalan kepada dia kalau dia mengerjakan yang wajib, dan kita memberikan hukuman apabila dia mengerjakan yang dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban kepada hambanya, dan bagi si hamba yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah siapkan surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan-larangan. Siapa dari hambanya yang mengerjakan larangan-larangan, Allah pun memberikan hukuman. Hukuman dengan neraka di akhirat, hukuman dengan siksa di alam kubur, bahkan hukuman di dunia sebelum mengalami akhirat. Sehingga seorang ayah tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar melarang,
tetapi ada konsekuensi apabila dia meninggalkan kewajiban atau dia mengerjakan larangan. Tentunya dengan batas-batas yang sesuai. Tatkala kita memberikan hukuman kepada istri, tatkala kita memberikan hukuman kepada anak, hendaknya kita memberikan hukuman dalam keadaan kita sadar, bukan dalam keadaan emosi. Sebab apabila itu ditegakkan dalam keadaan emosi, bisa jadi berlebihan hukumannya, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yani jaga batas-batas Allah. Jaga mata dari melihat yang haram, telinga dari mendengar yang haram, kaki dari melangkah yang haram. Maka Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada kita. Jaga lisan dari berbicara yang tidak benar, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Yang ketiga, nasihat agar melaksanakan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia itu lemah, sangat membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Jangankan untuk mengurus negara, mengurus rumah tangga saja lemah. Berapa banyak orang-orang yang nampaknya berilmu tinggi, berapa banyak orang-orang yang namanya pandai dia menyampaikan agama, tetapi mereka gagal dalam rumah tangga. Oleh karenanya, kita tidak boleh sombong. Sekarang kita bisa mempertahankan rumah tangga kita. Bagaimana hari esok, bagaimana tahun depan, kita tidak tahu. Oleh karenanya kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Setiap keluarga wajib melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi bid'ah. Setiap suami wajib mengajak istri dan anaknya untuk mentauhidkan Allah. Karena dasar kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan tauhid kepada Allah. Kemudian melaksanakan salat yang 5 waktu, juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin bahagia, tegakkan tauhid. Karena tauhid adalah safinatun najah. Tauhid adalah bahtera keselamatan. Siapa yang mengendarainya, dia akan selamat. Siapa yang keluar darinya, dia akan tenggelam. Tenggelam dengan kehidupan dunia yang sangat melelahkan. Memang dunia ini sangat melelahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dia tinggalkan dunia karena dia takut fitnah dunia. Dia jadikan dunia laksana gelombang lautan, dan dia jadikan amal soleh sebagai bahteranya. Dunia ini seperti gelombang lautan. Fitnah datang bertubi-tubi. Fitnah datang dari hawa nafsu kita, fitnah datang dari istri kita, fitnah datang dari anak-anak kita, fitnah datang dari tetangga kita, dari saudara kita. Tidak pernah berhenti. Setiap hari kita harus menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Yang ini tidak bisa kita menghadapinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, dan seorang istri wajib melaksanakan sholat pada waktunya, dan yang terbaik bagi wanita adalah melaksanakannya di rumah. Jadi wanita hendaknya sholat tepat waktu. Seringkali perempuan sholat isya terlambat dari waktunya. Dia pikir itu hal biasa. Bahkan mereka beralasan nanti saja malam sekalian tahajud katanya. Maka yang seperti ini adalah gangguan dari syaitan. Karena sebaik-baik amal adalah sholat pada waktunya. Oleh karenanya apabila pulang suaminya lalu marah, pulang suaminya dalam keadaan tidak bahagia, di antara penyebabnya adalah istri di rumah tidak sholat tepat pada waktunya. Anak juga jadi susah diatur, anak susah untuk dinasihati karena dosa yang dia lakukan oleh seorang istri atau yang dilakukan oleh suami. Suami dan istri harus berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh, berbuat kebajikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan melaksanakannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah, serta mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hal ini dilaksanakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah,
maka Allah akan menghidupkan keluarganya dalam kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Lihat, iman dan amal saleh. Syaratnya iman dan amal saleh. Maka Allah Ta'ala akan berikan apa katanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Siapa yang mendambakan kehidupan yang baik? Mana suami dan istri yang mengharapkan kehidupan yang baik? Maka Allah Ta'ala telah memberikan jalannya. Inilah jalannya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Amal saleh adalah amal yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Amal tidak bisa dikatakan saleh kecuali dengan keduanya. Ikhlas karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Kalau orang mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah mengerjakan kewajiban, kenapa saya tidak bahagia? Apakah engkau sudah beramal saleh? Sholat yang kau kerjakan bisa jadi amal saleh, bisa jadi sholat yang kamu kerjakan menjadi amal yang riya. Karena dia akan memperbagus sholatnya apabila ada suaminya, memperbagus sholatnya apabila dilihat oleh istrinya, memperbagus sholatnya apabila ada mertuanya. Maka sholat yang harusnya menjadi amal saleh menjadi amal salah. Karena niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya adalah karena ingin dilihat oleh suami atau istri, oleh mertua atau orang tua. Ikhlaskan karena Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan apa yang telah Allah janjikan, yaitu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tidak ada jalan yang lain. Kehidupan yang baik bukan dengan banyaknya harta. Kehidupan yang baik bukan karena tingginya kedudukan. Kehidupan yang baik adalah dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Kehidupan yang baik bukan karena tampannya suami. Kehidupan yang baik bukan karena cantiknya istri. Tetapi kehidupan yang baik akan terwujud dengan iman dan amal saleh. Yang keempat, menegakkan solat-solat sunnah, terutama solat malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Apabila seorang suami membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya salat atau masing-masing melakukan salat 2 rakaat, bisa berjamaah suami istri, boleh sendiri-sendiri, maka keduanya dicatat sebagai laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah, termasuk adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam, lalu dia salat, dan membangunkan istrinya, lalu istrinya pun salat. Fa in abad rassa fi wajhil ma. Kalau menolak istrinya untuk bangun, diperciki wajahnya dengan air. Rahimahullahu mar'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha wa in aba rasyat fi wajhil ma. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang wanita yang dia bangun di malam hari kemudian dia salat, lalu dia membangunkan suaminya untuk salat. Apabila suaminya enggan, maka suaminya diperciki wajahnya dengan air.
Hadis ini hasan, sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lafaz ini milik Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Inilah nasihat yang penting yang harus kita jalankan apabila kita ingin mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hendaknya ada kesempatan untuk tidur di malam hari, tapi juga ada bangun di malam hari. Bukan tidur terus menerus. Ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita bangun. Oleh karenanya tidurnya Nabi SAW itu di awal malam. Selesai sholat Isya beliau tidur. Nanti sepertiga malam terakhir beliau bangun dan beliau membangunkan istrinya untuk sholat malam. Allah Ta'ala akan memberikan rahmat, kasih sayang apabila dia mau menjalankan yang demikian. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Yang kelima, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bacalah Al-Quran setiap hari di rumah, terutama surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafa tahajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah fa innahu akhadhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran dan saum, dua-duanya akan bangkit nanti di hari kiamat dan mengatakan, "Ya Rabb, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari." Kata saum, "Aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari. Izinkanlah aku untuk memberikan syafaat." Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Bacalah Az-Zahrawain, dua bunga. Artinya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua naungan atas keduanya, seperti kelompok burung yang membentangkan sayapnya untuk membela pembacanya. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah, orang yang membaca surat Ali Imran, maka nanti akan datang Al-Baqarah dan Ali Imran menjadi naungan di hari kiamat. Karena mengambilnya adalah kebaikan dan meninggalkannya adalah kerugian. Juga tukang-tukang sihir tidak mampu mengalahkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan melindungi rumah kita dari tukang sihir. Apabila ada teluh, ada santet, ada guna-guna, maka mereka tidak bisa menembus apabila senantiasa kita membaca Al-Baqarah, Ali Imran sesuai dengan kesanggupan kita. Bacalah pula doa-doa dan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca zikir-zikir seusai salat wajib yang 5 waktu, juga membaca zikir pagi dan petang agar kita mendapatkan ketenangan dan terhindar dari gangguan syaitan. Seperti membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi setelah subuh, sore setelah asar. Senantiasa kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan zikir pagi petang. Juga membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Juga membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian juga membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Zikir pagi petang hendaknya dijaga. Karena jangan kira nampaknya sekarang ini zaman modern, tetapi yang namanya dukun justru sekarang turun gunung. Yang namanya jimat, guna-guna semakin tersebar di mana-mana. Kesirikan ada, maka bentengi seorang muslim dirinya dan keluarganya dengan kalimat Allah Ta'ala dan dengan hadis-hadis, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam,
wasiat atau nasihat agar bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Karena kita sudah bertakwa, kita sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan, tetap saja kita ada dosa, tetap saja kita ada kekurangan. Dan ada kalanya kita sudah menjaganya, istri kita tidak menjaganya. Atau istri kita salehah, suaminya salahah. Begitu. Akhirnya musibah datang kepada mereka. Sebab musibah datang sama kita bisa jadi karena dosa kita, bisa jadi karena dosa anak-anak kita. Tidaklah Nabi SAW ditimpa musibah ketika perang Uhud, patah giginya, terluka kepalanya, terkelupas kulit lututnya, bukan karena dosa yang Nabi lakukan, tapi dosa yang dilakukan para pemanah yang ada di atas bukit Uhud. Yang Nabi SAW telah wasiatkan kepada mereka, jangan turun. Kalian melihat aku menang atau aku kalah, jangan turun. Tetapi karena ghanimah yang nampak, yang terlihat, akhirnya pasukan pemanah turun. Ketika diserang oleh Khalid bin Walid, bukan hanya pasukan pemanah yang terkena hukuman, tetapi Nabi SAW pun terkena musibahnya juga. Oleh karena di antara doa yang perlu kita baca, Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dengan perbuatan orang yang bodoh di antara kami. Satu kelompok, satu jamaah, satu majelis ilmu, bisa jadi yang berbuat dosa 2, 3, 4 orang, yang lain tidak berbuat dosa. Tapi begitu datang musibah, datang hukuman, semuanya terkena hukuman. Karena dalam bermasyarakat, dalam kehidupan, manusia seperti orang yang menaiki bahtera, menaiki kapal. Ada yang naik di kapal bagian atas, ada yang naik di kapal bagian bawah. Orang yang berada di kapal bagian bawah susah kalau mau ngambil air ke atas, susah. Daripada susah, maka dilubangi saja itu kapal di bagian bawah. Nanti kan air laut masuk. Kalau dibiarkan dia melubangi kapal, maka tenggelam orang-orang yang ada di kapal bagian bawah. Tenggelam juga orang-orang yang ada di kapal bagian atas. Dosa yang dilakukan oleh orang yang di bawah menimpa juga orang yang ada di atas. Demikian juga kita dalam membangun rumah tangga. Dosa yang dilakukan oleh kita dampaknya terkena pada istri dan anak-anak kita. Dosa yang dilakukan oleh anak kita dampaknya bisa menimpa kepada ibunya dan bapaknya. Karena itulah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak orang tua yang kurang jawaban ketika anaknya dinasihati, pulang sudah malam. Anaknya ngeluyur tiap malam. Jam 12, jam 1 malam belum pulang. Ketika ditelepon sama bapaknya suruh pulang, anaknya jawab, saya sudah gede pak, saya sudah tahu mana baik mana buruk, gak usah diatur-atur. Coba bapak di sini mau jawab apa kalau anaknya ngomong begitu? Hah? Siapa yang punya jawaban? Anaknya sudah lulus kuliah misalnya. Ketika disuruh pulang, jawabannya begitu. Saya udah gede pak, saya sudah lulus kuliah, saya sudah tahu mana baik mana buruk, gak usah diatur-atur. Coba bapaknya mau ngomong apa? Jawab wahai para bapak, kalau engkau sudah besar, engkau sudah tidak mau diatur, pergi dan jangan pulang lagi ke sini. Bawa pakaianmu, tidak usah tinggal di rumahku. Dan jangan minta bantuan sama bapakmu lagi. Kalau kamu sudah merasa tidak mau mendengar nasihat bapakmu, jangan pula kau minta tolong sama bapakmu. Begitu ketegasan seorang ayah, sehingga dia punya kewibawaan di hadapan anaknya. Karena kalau musibah menimpa kepada anak kita ditangkap di polisi, masuk penjara, naudzubillah, apakah orang tuanya diam? Orang tuanya didatengin polisi, ini anakmu melanggar, ya begini dan begini. Tetap orang tuanya terkena dampaknya. Maka orang tua tidak boleh membiarkan anaknya walaupun sudah dewasa. Dia harus ingatkan terus sholat tepat waktunya. Harus diingatkan terus agar hadir di majelis ilmu.
Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena hubungan anak dan orang tua tidak seperti gajah. Gajah berhubungan dengan orang tuanya mungkin 10 tahun, udah bukan anaknya lagi. Demikian juga ayam sampai besar, ibunya dinaikin oleh anaknya. Ayam. Tetapi manusia senantiasa berhubungan antara ayah dan anak sampai meninggal dunia. Apakah orang tuanya yang meninggal duluan atau anaknya yang meninggal duluan? Nggak bisa diputuskan, tanggung jawab terus. Maka bersabarlah apabila kita menghadapi musibah yang seperti itu. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak diberikan melainkan kepada seorang mukmin. Apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Seorang mukmin senantiasa berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Senang, bersyukur, itu baik, dapat ganjaran bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Susah, musibah, bersabar, sabar juga mendapatkan ganjaran. Sehingga tidak ada jeleknya apa yang dialami oleh seorang mukmin selama dia bisa mensikapinya. Apabila kita tidak pandai mensikapinya, dapat nikmat sombong, itu berdosa baginya. Dapat musibah keluh kesah, itu juga kesengsaraan baginya. Tetapi sikap yang benar tatkala mendapat nikmat adalah bersyukur, dan apabila mendapatkan musibah dia bersabar. Karena rumah tangga seperti bahtera yang berjalan di tengah samudra. Ada kalanya angin sepoi-sepoi berhembus enak, sedap. Tapi ada kalanya gelombang besar datang menghantam. Ada kalanya puting beliung datang menghancurkannya. Ketika itulah seorang nahkoda, seorang ayah harus pandai mengendalikan bahtera rumah tangganya. Makanya seorang ayah, seorang ibu sebagai wakil hendaknya dia belajar bagaimana caranya menghadapi kemelut yang ada dalam rumah tangga. Yang ketujuh, terus menerus berintrospeksi antara suami istri, saling menasehati, tolong menolong, dan saling memaafkan serta mendoakan. Karena istri kita bukan bidadari yang turun dari langit, yang semuanya serba sempurna. Demikian juga suami kita bukan malaikat yang enggak punya dosa. Apabila istri kita salah, suami kita berdosa, maka kewajiban suami memaafkan istri, kewajiban istri pun memaafkan suaminya. Jangan egois dan gengsi. Karena laki-laki umumnya gengsi, susah suruh minta maaf. Walaupun yang salah suami, tetap yang disalahkan siapa? Tapi enggak semua laki-laki. Kebanyakannya laki-laki begitu, enggak mau ngaku salah. Maka Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita untuk tidak gengsi. Kalau memang salah, maka sedikit saja kita minta maaf, insya Allah istri pun akan memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kesalahan-kesalahan yang wajar yang dilakukan oleh istri kita hendaknya kita maafkan. Kesalahan-kesalahan yang wajar yang dilakukan oleh suami kita hendaknya kita maafkan. Kenapa dikatakan kesalahan yang wajar? Karena ada kesalahan yang tidak wajar. Misalnya berzina, naudzubillah, enggak boleh dimaafkan. Karena ketika ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, istriku tidak menolak tangan menyentuhnya. Apa kata Nabi? Ceraikan dia. Istrinya jawilem. Kalau dijawil, gelem. Yang seperti ini enggak boleh dimaafkan. Jadi istri harus menjaga diri dari tangan laki-laki yang bukan mahramnya. Memberikan maaf dan bersabar, ini kunci mempertahankan rumah tangga. Apabila
tidak jadi pemaaf, maka sedikit kesalahan saya cerai kamu, sedikit kesalahan saya cerai kamu. Tahu-tahu sudah 3 kali talak, akhirnya penyesalan yang tidak bisa terulang lagi, susah untuk bisa kembali. Maka sabar, jangan gampang kita menjatuhkan talak apabila kita ada kemarahan kepada istri kita. Demikian juga istri, jangan sebentar-bentar ceraikan saya, ceraikan saya. Berapa banyak rumah tangga itu hancur gara-gara istrinya setiap marah dia minta sama suami, ceraikan saya, ceraikan saya. Suaminya dermawan, lu minta gua kasih. Akhirnya jatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi wasiat mewasiati dengan kesabaran. Seringkali rumah tangga juga seperti itu, kurang bahagia, kurang nyaman karena enggak sabar ngurus anak. Di antaranya ada yang tidak mau melanjutkan rumah tangga kalau harus punya anak lagi. Karena merasa lelah, merasa capek ngurus anak sendiri, suaminya tidak mau membantu. Padahal mengurus anak merupakan ganjaran yang sangat besar. Apabila kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Seorang ibu bertanya katanya, kenapa saya susah, saya marah, saya enggak ikhlas, dan saya merasa berat ketika mengurus rumah tangga? Jawabannya karena tidak ikhlas. Mengurus bayi, kalau enggak ikhlas itu beban berat. Menyusui bayi, menggendong bayi yang nangis, kalau enggak ikhlas itu sangat berat. Tetapi apabila dia ikhlas, maka semuanya terasa ringan. Gadis kecil di bawah 5 tahun atau 5 tahun dengan adiknya yang baru 3 atau 4 tahun, suatu hari diajak ayahnya di rumah sakit karena ibunya sudah terbaring sedang sakit parah. Ketika didekati, ibunya mengatakan kepada bapaknya, aku titipkan mereka berdua kepadamu, aku titipkan mereka berdua kepadamu. Ternyata betul ibunya yang sakit tadi meninggal dunia. Lalu gadis kecil ini tidak diberitahu. Sampai pada suatu hari di rumahnya nampak banyak orang yang berdatangan, semuanya kelihatan sibuk. Sedangkan si gadis kecil ditanya sama adiknya, "Mana mama? Di mana mama?" Kata gadis kecil, "Mungkin mama di kebun, ayo kita ke kebun." Ternyata di kebun tidak ada. Adanya terus nangis, "Di mana mama?" "Coba mungkin di kamar." Dicari di kamar tidak ada. Lalu terlihat ada orang yang menggotong benda berat keluar dari rumahnya. Adiknya bertanya, "Apa itu? Apa itu?" Dijawab oleh gadis kecil, "Itu adalah orang yang sedang menggotong benda berat." Padahal itu adalah jenazah ibunya yang keluar dari rumahnya menuju kubur. Tidak tahu ibunya meninggal dunia. Kemudian si gadis dan adiknya itu pun dititipkan di rumah neneknya. Tidak diberitahu kalau ibunya sudah meninggal. 3 bulan kemudian dia dijemput oleh ayahnya untuk kembali ke rumahnya semula. Ternyata di sana sudah ada ibu yang baru, pilihan ayahnya. Kemudian kedua anak ini, si gadis dan adiknya yang masih kecil, diurus oleh ibunya yang baru dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, lebih baik daripada ibunya yang sebenarnya.
Lalu si gadis kecil memberikan dia bertanya, "Wahai ibu, engkau bukan ibuku. Kenapa engkau begitu baik mengurusku?" Lalu dipeluknya dan dia katakan bahwasanya, "Tidaklah aku memandikanmu kecuali aku mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Tidaklah aku menyuapkan makanan ke mulutmu kecuali aku mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Tidaklah aku menyisir rambutmu kecuali aku mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala." Keikhlasan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, itulah yang membuat seorang menjadi sabar untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengurus anak-anaknya. Yang kebanyakan wanita-wanita sekarang tidak bersabar ketika harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil, sehingga kebanyakannya tidak mau punya anak. Dia mau bersenang-senang, dia mau keluar, dia mau jalan ke sana dan kemari. Tidak betah untuk tinggal di rumah karena tidak adanya kesabaran yang bersemayam di dadanya. Selanjutnya yang kedelapan, banyak bersedekah, banyak infak. Jangan jadi keluarga yang bakhil, jangan jadi keluarga yang pelit, karena tidak akan habis harta dengan disedekahkan. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Setiap suami dan istri dianjurkan untuk banyak sedekah, karena sedekah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Apabila api ditiup padam, maka kita ambil korek, nyalakan lagi, mudah nyala kembali. Tetapi kalau api kompor, kita siram air, padam juga. Dan kita ambil korek, kita nyalakan, susah untuk menyalanya kembali. Kesalahan yang kita berbuat, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, bisa diampuni oleh Allah. Tetapi orang bisa mengulang lagi berbuat dosa, karena gampang nanti istighfar juga hilang. Tetapi kalau kita berbuat salah, kemudian kita tutup kesalahan kita dengan sedekah, maka kita akan terhalang untuk mengulangi perbuatan dosa lagi. Sebagaimana api yang sudah disiram air, dia susah untuk nyala kembali. Alangkah indahnya perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dikeluarkan selain zakat. Ketahuilah bahwa sedekah banyak sekali manfaatnya. Apa diantaranya? Membersihkan harta. 1 miliar kita punya harta, itu masih kotor. Kalau kita keluarkan 25 juta, 2,5%-nya itu baru bersih zakatnya, hartanya. Maka selain 25 juta dari zakat, hendaknya kita bersedekah hari-hari. Dan itu bertingkat-tingkat orang dalam bersedekah. Yang paling minimnya hanya mengeluarkan zakatnya saja. Ini yang paling minim. Yang lebih dari itu adalah orang yang berani menginfakkan separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya dia infakkan. Yang lebih dari itu, orang yang berani hanya mengambil kebutuhannya, selebihnya diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Gaji misalnya sebulan 10 juta, kebutuhan cuman 3 juta, yang 7 juta dia infakkan semua. Ini orang yang sangat dermawan. Yang paling tingginya adalah orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang lain lapar, kita juga lapar. Nasi cuma sepiring, dia berikan kepada orang lain. Inilah yang paling tinggi dalam kedermawanan. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi tamu, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menjamu tamu. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang mau menerima tamuku hari ini?" Seorang sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Lalu sahabat ini lari pulang menemui istrinya. "Adakah sesuatu yang bisa digunakan untuk menjamu tamu?" Dijawab oleh istri, "Tidak ada, kecuali sepiring nasi, itu pun jatah anak kita." Kata suaminya,
lalaikan anak kita dari makanan itu. Nina bobokan dia. Nanti kalau tamuku datang, suguhkan makanan itu, lalu padamkan lampu. Begitu Isa datang, tamunya pun datang, anaknya sudah ditidurkan. Dan tidak mudah menidurkan anak yang lapar. Lalu disuguhkan nasi yang cuma sepiring. Tamunya pun ketika hendak menyantap makanan, lampunya ditiup sehingga gelap. Tuan rumah pura-pura makan, sedangkan tamu makan sebenarnya. Sehingga malam itu tamunya tidur dalam keadaan kenyang, sementara suaminya, istrinya dan anaknya tidur dalam keadaan lapar. Di pagi hari Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, sesungguhnya Allah kagum dengan perbuatanmu dan keluargamu. Allah kagum. Dari mana Nabi tahu? Dari malaikat Jibril diberitahu tentang kehebatan orang yang dermawan ini. Kalau toh kita belum bisa seperti sahabat ini, minimal kita menjadi orang yang dermawan, walaupun tidak sampai separuh harta kita berikan. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil, karena harta yang kita kumpulkan beban buat kita di hari kiamat. Allah akan tanya harta kita, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang bahagia, yang pertama disebutkan adalah orang-orang yang bersedekah. Ketika menyebutkan orang-orang yang berbahagia, yang pertama disebut orang sedekah. Karena memang bahagia itu kalau kita sudah bisa memberi. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kalau dia dapat, dia menerima, itu bahagia. Tidak. Justru orang kalau sering mendapatkan, dia akan menjadi rakus jiwanya. Kalau melihat ada orang lain yang mendapatkan, dia akan segera memburunya. Lihat jemaah haji. Ada kalanya pulang dari Masjidil Haram, mau ke hotelnya, ada orang bagi-bagi roti. Antri dia sepotong roti. Harusnya kalau ada orang bagi-bagi makanan, kita berpikir, kapan saya bisa bagi-bagi makanan? Kalau ada orang yang membagi-bagi hadiah, hendaknya kita berpikir, kapan saya bisa bagi-bagi hadiah? Jangan ikut ngantri. Kecuali kita kelaparan. Jemaah haji Indonesia di sana cukup. Living cost yang diberikan itu sudah cukup untuk makan selama 40 hari di sana misalnya. Jangan ikut-ikutan nanti. Biarkan itu untuk mereka. Biarkan untuk mereka. Ini kadang numpuk di hotelnya, nggak dimakan. Ada buah, ada apa, busuk. Karena kerakusan. Seorang muslim hendaknya senang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nabi SAW sangat menganjurkan bagi wanita untuk banyak sedekah, karena kaum wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW, "Ya ma'saran nisa tasaddaqna walau min khuliyikun fa innakunna aktsar ahli jahannam yaumal qiyamah." Wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Sebab Nabi SAW pernah melihat ke neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Ketika Nabi melihat ke surga, kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Jadi wanita adalah kebanyakan penghuni neraka. Oleh karenanya Nabi ingatkan agar mereka membebaskan diri dari neraka dengan banyak bersedekah. Juga sabda Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'saran nisa'i tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar inna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir
wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbi minkun amma nuqsanul aqli wad dini fa syahadatu mar'ataini ta'dilu syahadatar rajulin fa hadha nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftir fi ramadan wa hadha nuqsanud din. Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Sesungguhnya kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami. Jadi perempuan, istri banyak mengingkari kebaikan suami. Semenjak dia nikah sampai hari ini sudah terlalu banyak kebaikan yang diberikan oleh suami kepadanya. Tetapi sekali suaminya berbuat salah, maka dia lupakan semua kebaikan yang pernah diberikan suaminya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan suami, dan belum pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan laki-laki yang berakal daripada kalian. Wanita adalah makhluk yang kurang akal. Wanita adalah makhluk yang kurang agamanya. Saya tidak mengatakan hilang akal, tapi kurang akal. Kenapa dikatakan kurang akal? Adapun kurang akalnya karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian seorang lelaki. Inilah kekurangan akalnya. Adapun kurang agamanya, dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan, inilah kekurangan dalam agamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan bisa dilihat dalam Sahihul Jami'us Shaghir dan juga Irwaul Ghalil. Wanita makhluk yang kurang akal, makhluk yang kurang agamanya. Maka untuk memberikan kesempurnaan itu, tambahi dengan istighfar, tambahi dengan banyak sedekah. Akan tetapi yang perlu diingat, apabila seorang istri hendak bersedekah, haruslah dengan izin suaminya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Seorang istri tidak boleh bersedekah kecuali dengan izin suaminya. Jadi istri kalau mau bersedekah, hendaknya dia izin sama suaminya berdasarkan hadis ini. Walaupun ada hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya seorang wanita sedekah dengan hartanya sendiri tanpa sepengetahuan suami. Pernah suatu hari Nabi menemui salah seorang istrinya, lalu istrinya bertanya, adakah yang kau rasakan? Apa itu, kata Nabi? Aku telah memerdekakan budakku. Kata Nabi, kenapa engkau tidak berikan kepada bibimu? Itu lebih baik bagimu. Jadi bersedekah dengan cara memerdekakan budak itu baik. Tetapi dengan menyedekahkan budaknya kepada bibinya, itu lebih baik karena ada pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Yang kesembilan, jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat akan merusak hati, merusak akal, merusak tubuh, hingga merusak rumah tangga. Jauhkanlah perbuatan dosa dan maksiat, seperti berbuat kesyirikan, itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Gak boleh kita pasang jimat-jimat misalnya. Kemudian meninggalkan sholat, ini dosa yang sangat besar, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh orang. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Dosa yang sangat besar meninggalkan sholat itu. Kemudian durhaka kepada orang tua. Tidak boleh kita durhaka kepada orang tua. Apakah dengan perbuatan, apakah dengan kata-kata. Jangan sakiti orang tuamu. Apabila engkau sempat membuat orang tuamu menangis, bikin orang tuamu tertawa. Tidak boleh makan riba. Termasuk di sini adalah kredit dua harga. Itu dosa. Dan itu akan membuat rumah tangga menjadi tidak bahagia. Jadilah orang-orang yang hidup sederhana sehingga tidak terjatuh ke dalam dosa riba. Orang terjatuh ke dalam riba, diantaranya dia mau berlagak jadi orang kaya,
padahal dia orang yang miskin papa. Tapi karena ingin jadi kelihatan orang kaya, dia harus ngutang. Walaupun bahasanya diganti kredit. Kredit utang atau bukan? Utang juga. Jangan bilang kredit, utang. Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang mati meninggalkan hutang apabila tidak punya harta untuk membayarnya. Dan jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya nanti di hari kiamat. Maka apabila dia ingin bahagia, jangan suka ngutang. Yang menyebabkan kurangnya bahagia adalah karena banyak hutang. Motornya bagus, rumahnya bagus, tapi boleh ngutang. Lebih baik kita nggak punya utang walaupun motornya bagus, walaupun rumahnya bagus. Yang penting jangan punya utang. Kemudian berbuat zalim atau aniaya, tidak boleh zalim, walaupun kepada anak sendiri. Tidak boleh kita berbuat zalim. Kemudian termasuk dosa mendengar atau memainkan musik. Musik-musik dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh kita mendengarkannya. Karena Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Sungguh akan ada di antara umatku yang dia menghalalkan khirra, perzinaan, wal harira dan sutra, wal khamra dan minuman keras, wal ma'azif dan alat-alat musik. Jadi alat-alat musik disejajarkan dengan khamar, sutra dan zina. Oleh karenanya jauhi alat-alat musik. Termasuk dosa juga minum khamar, menghisap rokok. Rokok itu juga hukumnya haram. Bagaimana mungkin tidak haram? Karena rokok itu asapnya menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Apa iya mengganggu orang lain dibilang makruh? Mengganggu orang lain hukumnya haram. Kalau kita melihat ada orang duit 10.000 dibakar, duit 10.000 dibakar, tentu kita bilang itu orang gila, duit dibakar. Tapi rokok berapa puluh ribu? Ratusan ribu. Sehari sebungkus, bungkus harganya berapa? Hah? 10.000 kalau yang langganan tahu. Yang lain pura-pura nggak tahu. Sebulan 300.000. Kalau ada sumbangan buat bangun masjid, sumbangan untuk biaya taklim, nggak ada yang mau nyumbang. Tapi buat rokok, ngutang juga dia mau. Rokok hukumnya haram. Seorang muslim menjauhi rokok. Dokter sepakat semua rokok itu berbahaya. Baik dokter muslim maupun dokter kafir sepakat rokok itu bahaya. Maka nggak boleh. Kiai, ustadz yang mengatakan rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Karena mulutnya masih doyan rokok, jadi dibilang enggak makruh begitu. Masa iya menyakiti orang lain makruh? Menyia-nyiakan harta masa makruh? Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian berbuat mubadzir. Mubadzir itu temannya setan. Dan rokok itu perbuatan mubadzir. Ini dosa yang akan menimbulkan kemungkaran, mengurangi kebahagiaan dalam rumah tangga itu rokok. Kalau makanan yang enak, enaknya dimakan di tempat yang baik. Orang makan bakso, orang makan mie ayam itu enak di tempat yang bersih. Tapi rokok karena itu buruk, enaknya di mana? Di kamar mandi sambil jongkok. Coba makan mie ayam di kamar mandi. Ini pertunjuk bahwasanya itu makanan yang buruk, rokok itu perbuatan yang buruk. Maka senangnya di tempat-tempat yang buruk. Antum rokok di kamar mandi, asapnya itu antum sudah pergi, masih bau itu di kamar mandi. Kita masuk tersiksa luar biasa gara-gara asap rokok. Itu menyakitin orang, itu perbuatan dosa. Kemudian berbuat ghibah, menggunjing orang. Ini dosa yang akan membuat rumah tangga jadi tidak bahagia. Membuka aurat istrinya, anak gadisnya keluar rumah tidak memakai jilbab. Itu dosa yang akan menghilangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat, karena keduanya akan mendatangkan bencana dalam rumah tangga. Tidaklah Adam alaihi wassalatu wassalam diusir dari surga kecuali penyebabnya adalah dosa.
Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan dengan banjir. Seluruh permukaan bumi tenggelam. Penyebabnya adalah dosa. Nabi Lut buminya diangkat, dijungkir balikan. Penyebabnya adalah dosa. Jangan kau jungkir balikan rumah tanggamu dengan perbuatan dosa. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyebutkan banyak sekali akibat dari perbuatan dosa dan maksiat dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit hati dan obatnya. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk membina dan merajut rumah tangga bahagia dari nasihat-nasihat yang berharga. Adapun pertemuan yang akan lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang, nasihat khusus untuk suami dan nasihat khusus untuk istri insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dikedepankan. Sebelum kita bersoal jawab tulisan, mungkin ada di antara para jemaah yang ingin bertanya tentang kesalahan. Ada yang ingin bertanya langsung? Ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak jelas. Hukum memupuk anak, memukul anak. Bagaimana hukum memukul anak? Di dalam kehidupan rumah tangga harusnya dijauhi pukul memukul, kecuali di ring tinju. Akan tetapi Islam membolehkan memukul setelah melalui tahapan demi tahapan, yaitu diingatkan, dinasihati. Kalau sama istri ada pisah tempat tidur dan seterusnya, tidak juga mau berhenti dari kesalahannya, barulah dipukul. Dan pukulan yang diberikan pertama, tidak boleh memukul wajah. Yang kedua, tidak boleh melukai atau mencederai. Yang ketiga, tujuannya untuk mendidik, bukan untuk balas dendam. Adapun memukul anak, Nabi mengatakan suruh anakmu salat ketika umur 7 tahun. Pukul karena meninggalkan salat apabila sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Ini menunjukkan boleh bagi anak untuk dipukul oleh bapaknya apabila sudah berumur 10 tahun berani meninggalkan salat. Tetapi kalau kita bisa mengancamnya tanpa memukulnya, itu yang lebih baik. Kita pukulkan tembok, kita pukulkan misalnya ke lantai, tujuannya biar dia takut. Kita pakai bambu misalnya, kita pukul tembok, biar dia takut, bukan dipukulkan sama orangnya. Itu yang lebih baik. Boleh hukumnya memukul anak apabila melanggar dan pantas untuk dipukul. Tidak semua pelanggaran harus dipukul. Pelanggaran-pelanggaran berat seperti meninggalkan sholat, itu yang diperbolehkan untuk dipukul. Semoga kita tidak ringan tangan untuk memukul keluarga. Pernah para sahabat mengadu kepada Nabi SAW tentang kedurhakaan istri-istri mereka. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sikap para istri menjadi berani kepada para suami. Maka kata Nabi, pukul mereka.
Lalu banyak suami-suami yang memukul istrinya. Maka para wanita datang menemui istri-istri Nabi dan mengatakan bahwa suami-suami mereka memukul. Ketika dilaporkan kepada Nabi, mereka bukan sebaik-baik lelaki. Mereka bukan sebaik-baik lelaki. Jadi lelaki yang baik adalah lelaki yang menjauhi memukul, kecuali setelah melalui beberapa tahapan demi tahapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika wanita tidak mau dimadu, maunya diapain? Jika wanita tidak mau dimadu, saya nggak cerita madu, ini ada yang nanya. Apakah wanita itu termasuk mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala? Tergantung niatnya. Kenapa dia tidak mau dimadu? Kalau memang suaminya satu aja kurang gizi, ceritanya mau poligami, satu saja nggak bisa mendidik, dia mau poligami, maka nggak apa-apa seorang istri melarang suaminya poligami. Jangan mas, nanti bisa stroke di hari kiamat. Karena orang yang punya dua suami, dua istri dan dia tidak berlaku adil, dia akan datang dalam keadaan miring. Kalau itu pertimbangannya, maka tidak termasuk yang mengingkari ayat Al-Quran. Tetapi kalau dia menganggap poligami itu nggak benar, poligami itu menyakiti wanita, poligami itu nggak sesuai dengan zaman, poligami itu pembela nafsu laki-laki dan yang lain, maka yang seperti itu dia berdosa mengingkari ayat Al-Quran dan dia bisa kufur keluar dari Islam. Karena poligami adalah solusi bagi para wanita yang belum bersuami. Berapa banyak gadis-gadis sudah lewat dari 30 tahun belum punya suami? Apa enggak kasihan? Kasihan enggak sih antum? Seperti yang diceritakan itu jeritan seorang gadis. Gadis ini anti poligami, anti terhadap poligami. Sehingga kalau ada orang yang dipoligami, apa katanya? Mau-maunya perempuan itu dipoligami. Bodoh sekali dia itu. Kalau aku jadi dia, aku minta cerai. Dia sangat benci dengan poligami. Suatu hari dia ketika berjalan, ada ibu-ibu sedang ngobrol, sedang menceritakan kasihan sekali ya, ada perawan tua begini dan begitu. Dia mendekat. Ternyata yang sedang dibicarakan adalah dirinya. Begitu pulang dia bercermin, saya sudah semakin tua tapi belum ada yang meminangnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang menemui abangnya, ingin melamarnya. Maka dengan harap-harap cemas dia pun menunggu, siapa tahu laki-laki inilah jodohnya. Dia mengintip dari balik kamarnya. Setelah laki-laki itu pergi, dia pun bertanya kepada kakaknya, mana laki-laki yang tadi melamarku? Kata kakaknya, sudah saya usir dia. Kenapa? Karena dia akan menjadikanmu istri yang ketiga. Sedangkan aku tahu engkau paling benci dengan poligami. Kata si gadis, panggil lagi dia kemari. Aku mau walaupun yang ketiga. Itulah jeritan seorang. Anda bisa baca dalam buku Istriku Menikahkanku dan buku-buku lain yang bercerita tentang poligami. Jadi poligami adalah solusi bagi para wanita. Karena semakin hari jumlah laki-laki semakin sedikit, sementara jumlah wanita semakin banyak. Apabila tidak dihidupkan ini poligami, maka penderitaan ada pada kaum wanita. Penderitaan akan ada pada kaum wanita. Akan tetapi yang melangkah untuk berpoligami harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama mampu, baik mampu ekonominya, mampu juga fisiknya. Harus punya kemampuan. Yang kedua adil, harus adil. Sebab kalau dia mampu tetapi tidak adil, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya.
apalagi kalau nggak mampu, maka akan kacau kedua-duanya. Berapa banyak orang yang coba-coba dalam urusan poligami, yang terjadi berantakan rumah tangganya. Dan kebanyakan yang menjadi korban istri yang kedua. Yang menjadi korban kebanyakannya istri yang kedua. Istri yang pertama dia tidak ceraikan karena banyak anak-anaknya. Tapi istri yang kedua baru anak satu, ketika dia tidak sanggup lagi melanjutkannya, dia korbankan istrinya. Ini zalim. Oleh karenanya hati-hati. Jangan asal-asalan. Setiap ketemu laki-laki ceritanya poligami terus. Padahal dia nggak punya kemampuan. Jadi poligami merupakan syariat Islam. Akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan, mampu dan adil. Dua itu syaratnya. Apakah wanita itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia beriman kepada Allah. Wanita itu melarang suaminya poligami bukan karena mengingkari ayat Al-Qur'an, ada kalanya karena melihat suaminya memang tidak sanggup. Betul, saya mendengar pengaduan dari seorang wanita, suaminya nggak kerja, dia tinggal di rumah mertua. Kemudian istrinya yang bekerja, yang beli mobil, akan tetapi justru suaminya cerita mau poligami. Bagaimana istrinya nggak gregetan? Sudah dikasih tempat, sudah dikasih nafkah, malah dia mau senang-senang dengan wanita lain. Ini laki-laki yang seperti itu nggak benar. Perhatikan dirimu. Sudahkah engkau sanggup untuk membiayai hidupmu, hidup istri anakmu, kemudian engkau masih punya kelebihan untuk istri yang lain? Bolehkah bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia? Imam An-Nawawi membolehkannya. Syekh Muhammad bin Jamil Zaino membolehkannya. Adapun Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengkritisinya. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Dan saya mengikuti pendapat yang mengatakan bolehnya kita bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. Dan ada hadis yang dibawakan oleh Syekh Hussein Waisa dalam kitabnya Mawsu'atul Fiqh Syar'iyyah mengenai dalil yang sahih bolehnya kita bersedekah untuk orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bila seorang janda pergi safar tanpa mahram? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab kakak adiknya tidak ada laki-laki dan anak laki-lakinya baru berusia 10 tahun. Jangan pergi, jangan safar. Walaupun untuk haji, walaupun untuk umrah. Karena tidak wajib bagi wanita untuk haji, untuk umrah kalau tidak ada mahram yang menemaninya. Kalau sudah ada mahramnya, barulah dia berangkat. Dan nggak bisa pakai mahram palsu. Sekarang ada orang nggak punya mahram, sampai di KBIH dicarikan mahram palsu. Maka yang seperti ini berdusta. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersamanya mahramnya. Bagaimana cara menasihati, mengingatkan suami yang temperamennya keras dan tidak bisa dinasihati, mau menang sendiri? Ya kalau dua-duanya menang berarti draw. Kalau menang tentu sendiri. Maka ada nasihat yang bagus seperti yang diceritakan oleh Ustaz Armin Halim Nara rahimahullah, tundukkan suamimu dengan kumis harimau. Menundukkan suami dengan apa? Kumis harimau. Sudah tahu ceritanya? Belum. Seorang wanita datang kepada kiai mengadukan seperti ini pengaduannya. Bagaimana caranya menundukkan suami biar suami tidak marah-marah, tidak temperamen? Kata kiainya, boleh, tapi syaratnya berat. Apa itu? Kumis harimau.
Wanita ini ingin untuk bisa menundukkan suaminya, maka dia pun pergi mencari jejak-jejak harimau. Setelah dia tahu jejak-jejak harimau, dia ikuti. Ternyata menuju ke sebuah gua. Dan harimau itu ada di pintu gua. Segera perempuan itu pun lari pulang. Keesokan harinya dia datang dengan membawa sekilo daging. Lalu dia lemparkan daging itu ke hadapan harimau. Lalu terkamnya dan dimakannya. Keesokan harinya dia melangkah selangkah lebih dekat. Dia lemparkan lagi daging kepada harimau. Terus sampai di hari ke-27 dia bisa menyuapkan harimau, menyuapkan daging pada harimau. Sampai akhirnya hari berikutnya dia bisa mengusap-usap harimau, karena harimau udah kenal. Lalu hari berikutnya dia bisa minta selembar kumisnya, dibawa pulang kumis harimau, diserahkan sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya sudah dapat syaratnya. Apa itu? Kumis harimau. Coba lihat palsu apa asli. Pas dilihat ternyata asli kumis harimau. Kiainya heran luar biasa. Apa kata kiainya? Harimau saja bisa kamu tundukkan, masa suamimu tidak bisa kamu tundukkan? Berikan kepada suamimu sebagaimana yang kau berikan kepada harimau. Akan paham orang yang paham, akan bingung orang yang bingung. Jadi seperti itu pendekatan kepada suami, pelan-pelan. Apa yang disukai suami diberikan. Suami akan tunduk sama kita. Ini jadi masalah, istri-istri pengen suaminya tunduk padanya, akan tetapi dia tidak memberikan apa yang diminta oleh suaminya. Pantesan suaminya suka marah-marah dan dibilang mau menang sendiri. Dan kalau ada lagi yang janggal, antum bisa tanyakan di lain kesempatan. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ahad yang akan